Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, Bapak lewat channel YouTube Bapak ini akan menjelaskan tentang konsep-konsep matematika. Tentu saja dengan sedikit variatif adanya animasi-animasi sehingga diharapkan kalian selama pandemi ini kalian dapat belajar dengan menyenangkan. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seri tentang suku banyak, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai nilai suku banyak. Nah, tentu saja kalian sudah sering mendengar apa itu nilai, terutama dalam bagian fungsi ya, dalam materi fungsi. Kalian sudah mengenal apa itu nilai. Ini menceritakan tentang bagaimana hebatnya suatu transformasi di era sekarang ini. Nah, apa sih hubungannya dengan nilai? Tentu saja ini sangat berhubungan erat sekali dalam kehidupan sehari-hari ya, nilai itu. Karena coba bayangkan, kalian bisa pindah dari satu tempat A ke tempat B dengan sangat mudahnya. Nah, itu arti dari nilai ya. Kalian itu berpindah dari 0 bisa berpindah dari 0 km sampai 15 km seperti itu. Nah, kalian mesti ya tentu saja tidak menghilang. Tentu saja kalian menggunakan moda transportasi, baik itu mobil, bis, sepeda, atau transportasi lainnya. Nah, di sini kita bisa dapat nilai gitu karena ada yang berfungsi tentu saja ya. Nah, ya. Apa yang berfungsi? Ya, yang berfungsi tentu saja adalah mesin kendaraan bermotor kita sehingga kita bisa memiliki nilai 15 km itu tadi ya. Nah, selanjutnya, kenapa sih mesin bisa berfungsi? Ya, berfungsi karena adanya bahan bakar sehingga mesin itu berfungsi dan selanjutnya kita bisa dipindahkan dari 0 km menjadi 15 km. Nah, itu sebenarnya konsep nilai dalam kehidupan sehari-hari ya, terkadang kita tidak memperhatikan itu ya. Nah, di sini ya. Nah, kalau kita hubungan dengan konsep matematis, maka bahan bakar itu kita anggap sebagai X dan mesin itu bahan bakar itu kita masukkan ke mesin ya, kita masukkan ke mesin sehingga mesin itu berfungsi ya. Nah, fungsi dari mesin itu kalau di dalam matematis itu digambarkan dalam bentuk ekspresi matematika ya. Tentu saja ekspresinya sangat rumit sekali untuk fungsi. Setelah diproses di fungsi bahan bakar atau X tersebut, maka kita bisa melaju dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya, itu berfungsi atau memiliki nilai. Nah, itu konsep nilai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan nilai suku banyak. Nah, nilai suku banyak itu dalam suatu fungsi fx ya, untuk x sama dengan k, itu bisa ditulis dengan fk ya, fk. Nah, jadi x sama dengan k ini adalah kita anggap sebagai bahan bakar ya. Terus ada fx, kita masukkan ke mesinnya sehingga mesin itu menghasilkan nilai ya, nilai itu adalah fk-nya. Nah, jadi nilai suku banyak dapat ditentukan dengan dua cara ya. Kalau kalian masih mengenal tentang substitusi, maka di video kali ini Bapak mengenalkan cara yang kedua, yaitu dengan cara bagan. Apa itu cara bagan? Simak video ini sampai selesai ya. Oke, kita bahas dulu tentang cara yang pertama, yaitu mencari nilai suku banyak dengan menggunakan substitusi. Tentu saja ini sangat berfamiliar sekali buat kalian ya. Substitusi apa itu? Ya, substitusi itu adalah pergantian atau mengganti atau memasukkan. Istilah kalian seperti itu. Oke lah ya. Misal ini langsung saja ke contoh soal. Misal saya punya fx sama dengan x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 6x plus 9. Nah, ini sudah masuk ke suku banyak ya. Nah, maka tentukan nilai dari f1 atau nilai dengan x-nya sama dengan 1 ya, nilai dari f1. F1 itu artinya sudah berarti nilai. Nah, nilai di x sama dengan 1 ya. Jadi F1 ya, F1 itu artinya x-nya sama dengan 1 ya. Nah, x-nya sama dengan 1 artinya apa lagi?
Artinya 1 itu kita substitusikan ke seluruh bagian dari F. Dari ujung kiri sampai ujung kanan kita substitusi dengan 1. Oke, kita ganti dengan 1, X-nya semuanya ya kita ganti 1. Nah, alhasil saldo itu kita operasikan dengan koefisien yang sudah ada sehingga nilainya adalah 8. Ya, nilainya 8. Nah, jadi F1 ya nilai dari Fx di X sama dengan 1. Nah, bacanya seperti itu, kita buat simbol F1 itu sama dengan 8. Artinya nilainya itu 8 ya, di X sama dengan 1. Nah, ini dapat diperluas lagi untuk X sama dengan K tadi ya, dan Fx merupakan fungsi sebuah suku banyak, misalkan diketahui suku banyak Fx. Nilai suku banyak Fx untuk X sama dengan K dapat ditulis dengan Fk. Untuk menentukan nilai Fk dilakukan dengan cara mensubstitusi X sama dengan K ke suku banyak Fx. Jadi kira-kira seperti itulah substitusi. Saya yakin kalian paham ini, modalnya cuman mengganti X dengan nilai X-nya ya, dengan nilai angka X-nya. Setelah itu kalian tinggal menghitungnya. Nah, modalnya cuman itu aja. Ya, tapi masalah mulai muncul kalau kita bahas substitusi di suku banyak. Karena apa, nak? Karena kalau fungsinya itu semakin panjang, artinya derajatnya itu semakin tinggi, dan X-nya itu semakin besar, ya, X-nya yang semakin besar, apa yang akan terjadi? Kalau kita menghitung secara manual, maka yang akan terjadi adalah perhitungannya akan cukup rumit dan akan memakan waktu yang cukup panjang. Nah, jadi di sini kendala dari substitusi itu adalah seperti itu. Kalau kita kenakan dengan fungsi yang besar, fungsi yang koefisiennya tinggi, dan X-nya yang sangat besar. Nah, oleh sebab itu, para ilmuwan atau para matematikawan itu memberikan suatu solusi lain bagi kalian. Nah, ini yang akan kita bahas di cara yang kedua. Cara yang kedua itu dinamakan dengan teknik Horner atau teknik Bagan. Nah, di sini modal kita hanya menggunakan koefisien. Jadi ingat lagi tentang koefisien ya. Sebelum kita melihat contoh dari penentukan nilai polinomial dengan Bagan atau skema atau dengan Horner, maka kita perhatikan dulu konsepnya. Ya, kita ambil aja ini derajat 3 ya, secara umum fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx plus d. Nah, jika x itu difaktorkan, artinya x-nya itu kita pisah, ya kita keluarkan, ya sehingga kita dapatkan ax kuadrat plus bx plus c dikalikan x plus d. Nah, itu namanya x-nya difaktorkan ya. Nah, selanjutnya x-nya kita faktorkan lagi karena di sini masih ada x, ya. Nah, selanjutnya kita ganti x dengan k ya, x dengan k atau kita substitusi, maka kita dapatkan fk itu sama dengan a kali k ditambah b dikalikan k ditambahkan dengan c dikalikan dengan k ditambah dengan d. Nah, kira-kira bentuk tadi itu bisa digambar dengan skema karena memiliki pola penjumlahan dan perkalian saja. Nah, coba perhatikan skema ini ya. Jadi kita K tadi adalah konstan ya, atau ini angka X, nilai dari X, A, B, C, D. Tentu saja kalian tahu sendiri ya, ini adalah kalau kita kaitkan dengan fungsinya, ini adalah koefisien dari fungsi-fungsi ini. Ya, dari fungsi ini maksud saya koefisien dari fungsi fx ini ya, A, B, C, D. Kita susun seperti ini, urut. Ya. Selanjutnya A, perhatikan tanda merah ini ya. Saya akan memperlihatkan tanda merah ini atau panah merah ini di bagian ini. Nah, Sebelumnya kalian harus mengetahui aturan dalam penyusunan bagian ini ya. Jadi bagiannya dalam bentuk kotak, sebelah kiri ini ada X-nya, sebelah kanan adalah variabelnya. Sebelah kanan ini adalah koefisiennya. Yang perlu kalian perhatikan adalah koefisiennya itu harus tersusun urut dari kiri ke kanan. Menurut apa? Menurut derajat variabelnya.
Ya, jadi derajat variabelnya dari kiri ke kanan. Ini derajat 0, derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4, dan seterusnya. Nah, selanjutnya A ini ke bawah itu kita jumlah. Nah, di sini ada catatan. Kalau saya memperlihatkan panah ke bawah itu artinya ditambahkan. Kalau panah menyerong ke kanan, ya, menyerong ke kanan atas itu artinya dikalikan. Oke, kita mulai ya. A ke bawah kita jumlah. A menyerong itu kita kalikan sehingga jadinya AK. Oke, kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan nilai X-nya. Ya, nilai X-nya ini A kali K. Ya, AK dikalikan. Oke, selanjutnya B sama AK kita jumlah. AK plus B. Kita kalikan lagi dengan K. Ya, kita kalikan dengan K. Maka kita dapatkan AK kuadrat ditambah BK. Terus C kita tambahkan, maka kita dapatkan AK kuadrat plus BK plus C. Terus kita kalikan dengan K lagi, sehingga kita dapatkan AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK. Sehingga kita dapatkan bentuk AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK plus D. Nah, inilah bentuk suku banyak kita ya setelah disubstitusikan ternyata. Jadi di sini kita hanya menggunakan modalnya hanyalah koefisien, penjumlahan, dan perkalian dengan X. Penjumlahan perkalian dengan X sampai selesai. Oke, kita langsung contoh soal. Nah, perhatikan contoh soal ini ya. Jika fx sama dengan x pangkat 3 min 4 x kuadrat plus 7x plus 12, tentukan f1 dan f min 2 dengan dua cara. Oke, cara pertama pakai substitusi sebelah kiri, cara yang kedua yaitu sebelah kanan dengan menggunakan skema atau bagan. Oke, cara substitusi seperti biasa kita dapatkan hasilnya 16 atau F1, F min 2 hasilnya adalah min 26. Oke, nanti kita cross check dengan bagan ya. Oke, cara bagan. Yang pertama yang harus kalian perhatikan yaitu harus urut dari kiri ke kanan koefisiennya sesuai dengan letak variabel dari pangkat terendah sebelah kanan sampai pangkat tertinggi di sebelah kiri. Oke. Berhubung ini X pangkat 0 sampai X pangkat 3 atau X pangkat 0 itu adalah konstan sampai X pangkat 3, maka ini sudah urut ya. 0, 1, 2, 3. Oke, X-nya kita taruh sini. X-nya itu adalah F1 ini itu adalah X-nya 1 ditaruh sebelah kiri. X-nya, oke, koefisiennya udah urut 1, min 4, 7, 12. Oke, selanjutnya kita ke bawah dijumlah. Ke samping nyerong samping ya, itu kita kalikan dengan 1 kali 1 hasilnya adalah 1, min 4 ditambah 1 hasilnya min 3, min 3 kali 1 kali min 3 yaitu min 3 lagi, kita jumlahkan 4 ya, 4 kita kalikan dengan 1 lagi X nya ya, 1 kali 4 hasilnya adalah 4, taruh di situ, di bawahnya 12. Nah, 12 kita tambahkan dengan 4, hasilnya adalah 16. Ini sudah paling ujung, maka 16 ini adalah nilainya. Nah, cukup simpel bukan? Ya, kita coba dengan X yang lebih rumit ya, yaitu min 2. Jadi min 2 kalau dimasukkan ini sedikit rumit sekali, apalagi berhitungan dengan min. Oke, kita bisa siasati dengan cara bagan. Kita letakkan lagi bagan di sini. Ingat koefisien atau koefisiennya harus urut ya. Terus X min 2 kita taruh di sebelah kiri. Oke. 1 ke bawah, kita tambah 1. 1 menyerong, kita kalikan dengan min 2, hasilnya adalah min 2. Min 4 kalau tambah min 2, hasilnya adalah min 6. Min 6 kalikan min 2, hasilnya adalah 12. 7 tambah 12 hasilnya 19, 19 kali min 2 adalah min 38, 12 ditambah min 38 itu hasilnya adalah min 26. Nah, jadi min 26 ini adalah nilainya ya, karena letaknya paling ujung, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Oke anak-anakku, itu adalah cara bagan. Ingat sekali lagi di sini modal kita hanyalah koefisien, terus hanya menjumlahkan ke bawah, mengalihkan dengan X, oke, menjumlahkan lagi dan berulang seperti itu sehingga dapat ujung. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, jangan lupa terus berlatih. Selamat pagi, assalamualaikum.